Yo minasan, dalam bahasan video kali ini, Min akan membahas tentang Toji Fushiguro Zenin di dalam Jujutsu Kaisen. Seperti apa kekuatan dan kehebatan dari ayah Megumi Fushiguro kali ini? Apakah dia ini menjadi yang terkuat dan terhebat setelah mengalahkan Gojo Satoru walaupun hanya sekali saja? Dan benarkah dirinya berada di tingkatan special grade? Langsung aja tanpa berlama-lama, kita ke pembahasan videonya guys, check it out. Toji Fushiguro merupakan ayah dari Megumi Fushiguro sekaligus mantan musuhnya Gojo Satoru. Dirinya pun adalah mantan anggota keluarga Zenin yang dikenal sebagai Sorcerer Killer guys. Toji pun dikontrak oleh Time Vessel Association sebagai non-pengguna kutukan. Saat dirinya bekerja untuk Star Religious Group, Toji Fushiguro berperan sebagai musuh utama di dalam arc masa lalu Gojo. Toji adalah pria yang berotot dengan rambut hitam yang panjang. Dirinya memiliki mata hijau seperti anaknya. Saat nantinya bertarung, Toji ini selalu mengenakan celana training dan kemeja lengan pendek ya, dengan sabuk hitam yang menunjukkan dirinya ini pernah mempelajari seni bela diri hitam. Saat masih menjadi anggota keluarga Zenin, Toji mengenakan haori berwarna gelap di atas yukata hitam. Toji merupakan pria yang tenang, percaya diri, dan suka bersenang-senang menghasilkan uang menggunakan keahliannya. Gojo Satoru menanyakan kepada Toji nih, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tetapi Toji meyakinkannya kalau dirinya ini tidak pernah mengingat seseorang, apalagi kamu seorang pria. Dalam pertarungannya, Toji ini memiliki ekspresi yang gila seolah-olah dirinya ini memang menikmati sebuah pertarungan. Dirinya selalu menjaga ketenangan dan perhitungan untuk merencanakan langkah selanjutnya. Toji meninggalkan anaknya yang baru lahir tanpa mengetahui jenis kelaminnya. Dirinya bahkan berencana untuk menjual Megumi kepada keluarga Zenin, mengeksploitasi Megumi untuk teknik kutukan yang pada akhirnya akan dia warisi. Toji pun tidak pernah menanyakan motif kliennya, selama uangnya tepat dan tidak ada pekerjaan tambahan. Dirinya sangat berbahaya dan patut banget untuk diwaspadai. Toji pun menggunakan pengetahuan Jujutsu untuk mengecoh bahkan penyihir paling kuat sekalipun seperti Gojo Satoru. Sebagai penyihir non-Jujutsu yang dibesarkan dalam keluarga Zenin, Toji dianggap sebagai pria asing yang digunakan demi kepentingan klannya. Hal ini sangat mirip ya dengan yang terjadi pada Maki Zenin. Tindakan jahatnya adalah kekesalan terhadap dunia Jujutsu yang sangat dia benci. Pada akhirnya, Toji meninggalkan keluarga Zenin dan menikahi seorang wanita. Toji menjual Megumi kepada keluarga Zenin, dirinya pun percaya ya kalau Megumi memiliki potensi untuk menjadi penyihir Jujutsu sejati. Pada saat Toji berhadapan dengan Gojo Satoru untuk kedua kalinya, sebenarnya dirinya pun bisa lari ya, karena misinya pun memang sudah selesai untuk Time Vessel Association. Namun, Toji memilih untuk mengalahkan dan menebas penyihir paling berbakat di dunia sebagai cara lain untuk membenci mereka semua. Sayangnya, Toji harus kehilangan nyawanya saat berhadapan dengan Gojo Satoru untuk kedua kalinya. Di saat-saat terakhirnya, Toji memikirkan istrinya dan anaknya yang bernama Megumi. Toji memberitahu Gojo Satoru kalau Megumi akan dijual ke dalam keluarga Zenin dalam beberapa tahun ke depan. Sebuah keputusan yang pada akhirnya akan menyebabkan Gojo menjadi guru untuk Megumi di masa depan. Nantinya, Nenek Ogami akan membangkitkan Toji dari kematian. Dirinya akan menyerang apapun yang menghalangi jalannya. Saat membahayakan putranya sendiri, Toji ini memilih untuk kembali mati dengan menghabisi dirinya sendiri untuk melindungi Megumi ya. Kata-kata terakhirnya, Toji mengungkapkan kalau dirinya senang mendengar ya bahwa Megumi menyebut dirinya sebagai Fushiguro, bukan Zenin. Masa lalunya, pada saat Toji masih bersama dengan keluarga Zenin, dirinya pun pergi untuk melihat Gojo Satoru dan terkejut kalau Gojo bisa memperhatikannya. Toji pun bertemu dengan Naobito Zenin untuk menjual putranya kepada keluarga Zenin. Begitu energi terkutuknya sudah mulai terbentuk gitu ya. Pada tahun 2006, Toji Fushiguro bertemu dengan Shiukong. Dirinya mendapat pekerjaan untuk menghabisi wadah Star Plasma Vessel. Selain itu, akan diberi hadiah yang sangat besar apabila berhasil menghabisi Riko Amanai.
pada hari Riko akan bergabung dengan Tengen Sama sebagai wadah star plasma ya yang kita ketahui, Toji pun berhasil menyerang dan melukai Gojo Satoru. Toji berhasil menghindari semua serangan Gojo dan lolos dari pandangan Six Eyes miliknya. Gojo tidak bisa merasakan energi kutukan yang ada pada Toji Ushiguro. Style bertarungnya memang benar-benar berbeda dengan penyihir Jujutsu yang ada ya. Pada akhirnya, Toji berhasil menghabisi Gojo Satoru dengan senjata kutukan miliknya yang bernama Spear of Heaven. Setelah berhasil mengalahkan Gojo, Toji melacak Riko Amanai dan Geto untuk segera menghabisinya. Dan dar, suara pistol ditembakkan dan Riko Amanai berhasil ditembak olehnya. Dengan mudahnya, Toji berhasil mengalahkan roh milik Geto dan menebas Suguru Geto. Kemudian, Toji mengatakan kepada Geto kalau semua sihir Jujutsu tidak akan mempan terhadap seseorang yang tidak memiliki energi kutukan. Toji membawa Riko Amanai ke markas besar milik Time Vessel Association dan pergi setelahnya. Nah, sesaat setelah keluar dari markas, Toji terkejut ya kalau Gojo Satoru masih hidup. Padahal pada saat itu, dirinya merasa kalau Gojo Satoru sudah dihabisi. Ternyata Gojo Satoru menggunakan reverse curse teknik ya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bisa dibilang kalau Toji malah membantunya untuk menguasai kemampuan yang dimiliki oleh Gojo Satoru. Toji benar-benar kesulitan oleh kemampuan Gojo yang berbeda dari sebelumnya dan sulit untuk diprediksi. Pada akhirnya, Gojo berhasil mengalahkan Toji dengan serangan Hollow Purple miliknya. Pada saat-saat terakhirnya, Toji memiliki permintaan kepada Gojo kalau anaknya yang bernama Megumi akan dijual kepada keluarga Zenin. Dengan informasi tersebut, Gojo berusaha melacak Megumi dengan maksud untuk menceritakan tentang ayahnya. Pada saat Archibuya nanti, Ogami menggunakan teknik sense untuk mengubah cucunya menjadi Toji Ushiguro. Nah, bodohnya ini, Ogami memberikan perintah menghabisi penyihir Jujutsu kepada Toji Ushiguro. Ya jelas lah ya, Ogami pun ikut-ikutan diserang dong karena dirinya adalah penyihir Jujutsu juga. Toji Ushiguro akan terus bangkit sampai tubuhnya benar-benar hancur, memburu lawan-lawan terkuat yang paling dekat dengannya. Tidak hanya itu saja, Toji berhasilkan mengalahkan Takuma Ino yang merupakan salah satu penyihir terkuat di sekolah Jujutsu. Kemudian, Toji menemukan Dagon dan bersiap untuk mengalahkannya. Nobito Zenin malah terkejut kok Toji Ushiguro bisa bangkit lagi gitu kan. Toji berhasil mengalahkan Dagon dengan kekuatan fisik murninya saja. Saat Dagon mencoba untuk melarikan diri, Nobito menghalanginya dan memberi Toji kesempatan untuk menembus Dagon dengan terus menusuknya. Setelah itu, Toji mengalihkan perhatian kepada Megumi dan terus mengejarnya. Toji yang sudah sadar menanyakan sesuatu kepada Megumi. Dirinya senang karena Megumi tidak mengambil nama Zenin. Pada akhirnya, Toji Ushiguro ini menghabisi dirinya sendiri dan mengakhiri pertarungan. Toji adalah pengguna non-kutukan tanpa bakat bawaan dari keluarga Jujutsu. Dirinya adalah salah satu yang paling kuat di antara penyihir Jujutsu yang lain. Bisa dibilang kalau dirinya memang berperingkat tinggi dan bisa disejajarkan dengan penyihir Jujutsu tingkat spesial ataupun spesial grade ya. Jika Toji tidak memilih untuk mengorbankan dirinya, jelas Megumi akan menjadi korban selanjutnya. Toji Ushiguro dijuluki juga sebagai Sorcerer Killer. Dirinya mampu menggunakan berbagai senjata dalam pertarungannya. Seluruh gaya bertarungnya ini didasarkan pada penggunaan senjata untuk menggantikan Jujutsu. Sekarang mari kita bahas kemampuan dan kekuatan dari Toji Ushiguro guys. Pertama, Zero Curse Energy. Toji tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Hal ini sulit dideteksi oleh penyihir Jujutsu yang lain. Dengan begitu, orang lain akan meremehkannya berdasarkan energi kutukan miliknya. 2. Heavenly Restriction. Dengan hilangnya semua energi kutukan yang ada di dalam tubuh, Toji bisa menajamkan kelima indranya mencapai puncak. Tidak hanya itu saja, Toji pun tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, bahkan setelah dirinya dibangkitkan oleh nenek Ogami. 3 atau terakhir, Curse Spirit. Toji memiliki roh kutukan yang dapat menyimpan banyak senjata di dalam tubuhnya. Bahkan Toji pun bisa menelan Curse Spirit ini sampai tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Jika saja Toji masih hidup,
maka Curse Spirit ini akan terus mematuhinya dan tidak akan berkhianat. Suguru Geto berusaha menyerapnya namun gagal maning. Hal itu dikarenakan karena Toji dan Curse Spirit tersebut sudah seperti tuan dan pelayan yang memang tidak bisa dipisahkan. Untuk senjata kutukan yang digunakan oleh Toji Fushiguro sudah dibahas di video sebelumnya ya, yang berjudul senjata kutukan di Jujutsu Kaisen. Jadi silahkan kalian cek dan tonton sampai habis guys. Sekian bahasan video kali ini tentang bahasan Toji Fushiguro Zenin di dalam Jujutsu Kaisen. Kalau kalian ada masukan ataupun saran mengenai pembahasan Jujutsu Kaisen ataupun Kimetsu no Yaiba, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang guys. Oh iya, hampir lupa. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton habis videonya. Karena anime bukan kartun. Goodbye guys.